Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti peserta didik. Peserta didik adalah bagian individual dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam psikologi, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten atau utama, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Pandangan psikodinamika. Teori psikodinamika dipelopori oleh Sigmund Freud. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu. Menurut pandangan psikoanalisis, tingkah laku manusia hanya dapat dipahami melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketidaksadaran. Jadi, menurut pandangan ini, tingkah laku manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis, naluri-naluri irasional, terutama naluri menyerang dan naluri seks, yang memang sudah ada sejak semula pada setiap diri individu. Berdasarkan ide-ide pokok tentang tingkah laku manusia tersebut, Freud kemudian membedakan kepribadian manusia atas 3 unit mental atau struktur psikis, yaitu id, ego, superego. Pandangan behavioristik. Boston dan teoretikus behavioristis lainnya seperti Skinner meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Menurut teoretikus behavioristik, manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor terpenting dari manusia. Maka, kepribadian individu menurut teori ini dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dan lingkungannya. Saya Lisan Permana Putri akan melanjutkan materi yang sebelumnya. 3 pandangan humanistik. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamika dan behavioristik. Pada teoretikus humanistik seperti Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987 dan Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970 meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengondisian yang sederhana. Jadi dalam teori humanistik, manusia digambarkan secara optimistik dan penuh harapan. Manusia digambarkan sebagai individu yang aktif, bertanggung jawab, mempunyai potensi kreatif, bebas, tidak terkait oleh belenggu masa lalu, berorientasi ke depan dan selalu berusaha untuk self-fulfillment, mengisi diri sepenuhnya untuk beraktualisasi. Yang keempat, pandangan psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal memfokuskan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman-pengalaman ruhani manusia, pengalaman-pengalaman keagamaan seperti pengalaman-pengalaman puncak. Ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman puncak merasa lebih terintegrasi, lebih bersatu dengan dunia, lebih menjadi raja atas diri mereka sendiri, lebih spontan, kurang menyadari ruang dan waktu, lebih cepat dan mudah menyerap sesuatu dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik sebagai makhluk individual. Individual berasal dari kata individuum yang berarti tidak dapat dibagi. In artinya tidak, David artinya terbagi. Menurut Iqbal Khudi, merupakan pusat dan landasan dari keseluruhan organisasi kehidupan manusia. Tugas manusia adalah untuk mewujudkan diri dan dengan berani mengukuhkan realitas dirinya serta menetapkan ego insanianya dalam suatu pribadi yang lebih kukuh. Jadi, peserta didik merupakan individu yang memiliki keunikan tersendiri, yang secara totalitas terdiri dari aspek jasmaniah, ruhaniyah, nafsiyah, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Damayanti akan menjelaskan perbedaan individual peserta didik. Perbedaan individual peserta didik terdiri dari perbedaan fisik motoris, perbedaan kecakapan bahasa, inteligensi, perbedaan psikologis, perbedaan kecerdasan. Perbedaan fisik motoris terdiri dari
warna kulit, tinggi badan, rambut, warna mata, jenis kelamin, dan cepat bergerak atau lambat, terampil atau tidak terampil. Inteligensi, kemampuan mental, pikiran, atau intelektual merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tinggi rendahnya inteligensi peserta didik, para ahli telah mengembangkan instrumen yang dikenal dengan tes inteligensi atau sekarang lebih populer dengan tes IQ. Nama saya Lulu Fatima akan presentasikan perbedaan kecapakan bahasa. Perbedaan kecapakan bahasa anak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kecerdasan bawaan, lingkungan fisik, terutama organ bicara dan sebagainya. Anak yang berbicara singkat dan banyak bicara gagap, lancak, balita, tidak jelas. Perbedaan psikologi. Perbedaan aspek psikologis seperti anak yang mudah tersenyum, cengeng, egois, pemarah, sabar, rajin, malas, pemurung. Salah satunya cara yang mungkin dilakukan dalam menyelami aspek psikologis peserta didik ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. Karakteristik individu dan implikasi terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu. Adanya karakteristik individu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan tersebut jelas membawa implikasi terhadap proses pendidikan di sekolah. Dalam pembicaraan mengenai karakteristik individu peserta didik ini ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal dan atau prerequisite skill seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.